Jadi sebabnya apa, rupanya kenapa Mbak Darmo nggak terima? Ya karena saya disuruh sama Mbak Darmo untuk datang kemari untuk menghapus video yang sudah di-upload oleh anggota Mas Ariel. Ya kan gini loh Mas, itu kan suatu pelajaran juga bagi netizen Mas. Iya, nah. Jadi netizen ini lebih mengerti akan keadaan orang-orang yang seperti Mbak Darmo ini agar tidak terjadi hal yang seperti itu juga Mas. Jadi Mungkin itu namanya bisa menghancurkan nama baik dari Mbak Darmo. Jadi saya tidak terima kalau sampai nama Mbak Darmo itu jadi hancur, karena dia sudah bermasalah, dia malu sama keluarganya. Ya sekarang gini, Mbak Darmo ini malunya di mana? Karena dia sudah melakukan kesalahan. Tapi kalau bisa janganlah sampai disebarkan kemana-mana. Bagi saya Mas, itu sebuah pelajaran Mas, sebuah pelajaran yang memang biar netizen itu nengok bahwasanya jangan bersifat seperti itu. Saya tidak mau tahu. Saya kemarin disuruh sama Mbak Darmo untuk berbicara sama Mas agar menghilangkan video yang sudah diupload oleh anggota Mas. Itu namanya Ini ngapain ini di syuting-syuting ini dengan kamera ini? Hah? Buat malu aja. Mas. Jadi ini sebenarnya gini Mas ya. Ini kan rumah-rumah kami, Ya, betul. kami. Ya. Jadi kami mau kamera, mau apa itu hak kami Mas, gitu Mas. Jadi kalaupun kejadian yang semalam itu terjadi masalah seperti Mbak Darmo itu dan akhirnya permasalahan itu panjang hingga saya upload terus Mbak Darmo nggak terima, itu kesalahan bukan kesalahan dari kami. Ya betul, cuman caranya jangan seperti itu. Jadi gimana? Jadi sekarang Anda tuh mempermalukan Mbak Darmo. Jadi saya tanya sekali lagi sama Mas, apakah Mas bersedia untuk menghapus video itu? Nggak bisa Mas. Oh, saya pun tidak terima kalau Mas seperti itu. Udah, ini aja kita bawa aja ke polsek. Saya berani untuk Mas bawa ke hukum. Nah, kita bawa aja ke polsek. Gini Mas, Mas sama Mbak Darmo ini hubungannya apa? Saya muridnya. Murid Mbak Darmo. Ya. Jadi kalau udah murid Mbak Darmo ini mau bela Mbak Darmo. Iya. Mas tahu nggak kalau si Mbak Darmo itu salah? Salahnya di mana? Salahnya kenyataannya orang yang sudah melabrak kemarin dikarenakan katanya bermasalah, ternyata ulah dari Mbak Darmo sendiri. Tapi tidak caranya seperti ini, divideokan. Ya ini kan rumah kami Mas, bebas lah. Ya boleh main video, tapi jangan diumbar-umbar begitu dong. Kalau bisa dihapus aja itu, diambil aja apa ini? Kalau kan dibawa ke polsek aja lah. Ada sini. Nggak bisa, ini peraturan kami di Padepokan ini memang ada kamera dari tiap ini pun udah dipasang. Ini peraturan Padepokan kami, makanya setiap orang yang bertamu kemari, kalau memang dia itu tamunya pasien, itu wajar ini kan tamu. Nah, jenengan kan tamu, jenengan bagus-bagus, kami semua juga bagus Mas. Tapi jangan caranya seperti ini dong. Ya. Divideokan, disebar kemana-mana, kan Ya. malu. Sekarang gini Mas, saya mau tanya. Masalahnya Mas adalah murid daripada Mbak Darmo. Ya. Mas tahu nggak kalau misalnya yang dipelajari Mbak Darmo itu apa? Tidak. Nah, sekarang gini Mas cukup mengerti saja bahwasanya pelajaran yang dipelajari Mbak Darmo itu belum sepenuhnya dari al-hikmah ataupun sarana dari jalur Allah Ta'ala. Mas hanya dipelajari bagaimana cara memanggil jin ini segala macam, pakai ini segala macam, pakai bunga asap-asap, tapi nggak dijalurkan niatnya kemana, arahnya kemana, tujuannya kemana, gitu Mas. Jadi saya minta sama Mas tolong pikirkan kembali. Mas boleh sih marwah, Mas punya hak punya marwah di sini, ya. Tapi kami punya hak juga untuk mempertahankan kami punya video. Gitu Mas. Jangan mentang-mentang dikarenakan Mas ini muridnya Mbak Darmo terus Mas ini bertindak sesuka-suka hati, nggak bisa Mas. Gimana bro Mas? Jadi bagaimana ini kalau kita bawa ke polsek aja? Nggak jadi. Gini aja lah. Kita harus menanyai ke Mbak Darmo. Nah, Apakah memang betul dia salah apa tidak? Oke. Sekarang gini, saya tanya,
Mas sudah berapa lama di tempat badannya? 3 tahun. 3 tahun. Apa aja yang Mas pelajari? Segala macam. Banyak yang saya pelajari Yang dengan puasa. Badarmo. Masalah kekebalan, cara penyembuhan. Saya mempelajarinya. Jadi puasa-puasa udah semua. Puasa saya sudah. Puasa apa aja Mas? 3 hari muti, 7 hari muti. Ya kalau memang dibawa ke hukum ya kita bawa hukum kan gitu kan. Ya. Nah, apalagi Cuman ya saya masih tidak terima kalau Badarmo tuh dijelek-jelekin gitu. sampai divideokan dan disebar kemana-mana. Kan malu jadinya Mas. Iya Mas. Masalahnya Badarmo ini sudah ketahuan bahwasanya Badarmo ini adalah dukun yang memang mencelakakan daripada kakak teman itu sendiri. Berarti itu pada intinya kita ini disesatkan gitu. Memang ngajar kita itu sesat kan gitu. Kita mau tahu juga kan gitu kan. Mas kalau pengen tahu sejatinya ilmu Mas, coba kaji diri. Coba bercermin dan lihatlah pada diri sendiri. Benar apa enggak? Tanyakan hati. Benar apa enggak? Itu Mas. Ya namanya saya nih murid, siapa sih yang nggak senang kalau sampai gurunya tadi nih dipermalukan? Iya, masalahnya kayak kita bukan mempermalukan. Masalahnya si Badarmo ini sudah memanipulasi. Dia mencoba untuk mempertahankan si pasien dan ternyata si pasien tadi memang dikerjai karena perintah seseorang yang udah dibayar 100 juta Mas. Kalau itu saya memang tidak tahu. Masalah dia dibayar sampai 100 juta untuk menyelakai orang tersebut. Nah, jadi Mas gak nengok videonya, Mas hanya menerima laporan dari Badarmo. Iya. Nah, jadi sekarang Mas coba tengok di videonya. Ini nanti saya upload juga Mas. Mas tengok videonya, coba diperhatikan. Badarmo ini sudah mencelakakan si kakak tersebut dan diberi 100 juta rupiah. Coba Mbak Mas bayangkan. Berarti kita Tahu saya tuh Badarmo wongnya api. Iya, Jadi saya nggak ngerti kalau dia tuh mampu untuk menerima uang sebesar itu demi menghancurkan seseorang. Saya kemarin hanya disuruh dia untuk menghapus video itu. Ah, ya udah, ini Mas. Sampai kapanpun ini video tidak akan kami hapus. Bahkan ini nanti saya akan upload juga supaya netizen pada tahu bahwasanya Badarmo, perbuatan Badarmo itu sudah salah dan tidak patut untuk dicontoh. Jadi saya berharap sama Mas coba disimak dulu videonya. Kalau memang video itu terbukti salah, kalau video itu terbukti memang saya yang memang salah, saya siap masuk penjara. Tapi kalau memang Mas sudah mengkaji video tersebut dan Mas mengetahui bahwasanya Badarmo yang salah, tolong Mas lebih koreksi diri dan cobalah pahami ilmu yang Mas pelajari sampai sekarang. Paham maksudnya ya? paham. Jadi saya mau kita ini tidak ada perselisihan pahaman. Saya mau kita ini tetap bersilaturahmi dan bersaudara. Saya kenal si Mas kok, bukan orang perdamaian kan Mas? Iya Mas. Orang perdamaian saya kenal. Nah, itu makanya saya mau kita ini silaturahmi tetap terjaga Mas. Nah, gimana Mas kira-kira Mas? Ya kira-kira kalau memang alasan seperti yang Mas omongkan itu benar, mungkin saya pun salah paham. bingung juga Mas, karena sudah menyalahkan Mas Karyoni, karena saya beranggap Mas lah yang salah gitu, telah mau video Badarmo. Iya. Di sini memang kita upload ini, kita tadi udah minta izin juga, bahkan nanti di ujung itu kameramen ada nggak kemarin yang di video kemarin kita bilang ini nanti akan saya upload, ada kan? Ada. Di sini videonya. Jadi saya nggak mau terjadi selisih paham. Saya ingin silaturahmi kita ini berjalan dengan baik terus ya Mas ya. Ya. Nah, jadi saya mau Mas tengok betul-betul. Kalau memang saya salah, Mas boleh kemari satu kompi, satu dari pemerintah, dari apa silakan. Ya. Saya tetap menerima. Ini saya kasih tahu ya kepada murid dari Badarmo,
Mas Karyo pun udah izin kemarin pas Mbak Darmo di sini bahwasanya video tersebut akan kami upload. Jadi ini nggak ada yang dikatakan menjatuhkan harga diri, nggak ada, karena kita udah izin. Dan di situ pula menjadi contoh bahwasannya sifat yang seperti itu para penonton, para netizen itu tidak mengikutinya. Mbak Darmo pandai merekayasa. Dalam arti kata dia mencoba untuk mengendalikan si kakak tadi sembuh. Asal dipegang dia sembuh, tapi nanti pulang sakit. Pegang dia sembuh, pulang sakit. Ternyata memang dikunci. Jadi ini penyakit ini nggak disembuhkan total, asal ditahan. Itu Mas. Jadi memanfaatkan Mas, hanya gara-gara 100 juta. Memang selama ini ya Mas, Mbak Darmo nggak ada ngomong apa-apa. Jadi saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwasanya Mbak Darmo bilang suruh menghapus video yang udah dibuat di sini. Makanya saya datang kemari untuk berjumpa dengan Mas dan memohon untuk menghapus video itu. Ya, tapi kita udah izin Mas ya. Kita udah izin dan saya harap Mas nanti sebelum Mas itu nanti bertindak lebih lanjut, coba dipahami dulu videonya. Karena di saat itu Mbak Darmo memang kena sugesti saya. Saya hipnotis dia supaya dia itu jujur dengan apa yang sudah diperbuatnya. Seperti itu Mas. Oke Mas? Ya kalau nggak ini saya nggak tahu bagaimana sifat Mbak Darmo tadi. Iya. Ya udahlah, mungkin Udahlah, kalau memang salah paham dan kami tidak mengerti pelajaran kami anut, mungkin ya kami mengikuti aja taunya. Iya. Kalau namanya kami murid ya taunya ikut. Ya, Apa kata kami guru? apa masalah guru jadi kayak mana? Apa kata guru, ikut aja ya Mas. Ikut ya? aja. Yang penting namanya kami belajar tadi ya tidak banyak-banyak tanya, apa yang diberi sama dia, apa yang diajarin tetap kami jalani. Pertanyaan saya Mbak Darmo cerita apa sih sama Mas? Tidak banyak dia Mas. Cuma disuruh ambil videonya dari Mas Karyo itu agar untuk tidak dihapus, disebar. biar supaya tidak ditonton sama mana-mana gitu. Soalnya kan kami malu juga nih guru kami begitu kan. Keluarganya dia malu sama keluarganya kan gitu. Dan nama baik dia pun kan jatuh gitu. Iya, itu akibat apa? Akibat perbuatannya sendiri Mas. Jadi jatuhnya perbuatan dia itu, kesalahan dia itu karena kesalahan dia sendiri. Semoga dengan adanya video itu dan terabadinya video itu bisa membuat Mbak Darmo lebih mawas diri dalam berbuat. Gitu. Mudah-mudahan. Oke Mas. Ya kalau gitu ya kami permisi lah Mas ya. Kami minta maaf karena kan kami nggak ngerti permasalahannya apa. Kami hanya disuruh datang untuk ngapain videonya saja. Jadi kami mohon dirilah ya Mas yo. Ya. Mas yo. Ya. Assalamualaikum. Semoga Waalaikumsalam. Semoga nggak jadi ini ya Mas ya. Yo Mas yo Mas. Mas yo. Iya. Maaf ya Mas. Iya. Hati-hati Mas. Yo. Ya gitulah. Seperti itulah namanya manusia, malu dengan apa yang sudah diperbuat, tapi kenyataannya yang diperbuat itu adalah kesalahan dia sendiri. Semoga video itu bisa menjadi masukan untuk para netizen dan para penonton semuanya. Kalau memang sudah berbuat salah, malah akuilah. Dan satu lagi, tolonglah bawa keinginan kalian ke jalan yang benar ya.